Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silo ya. Baik, kita ketemu lagi. Karena saya buka supaya bisa ngabsen, harus dibuka si akad ini untuk dimulai perkuliahan. Minggu lalu kita tidak bisa masuk karena ada halangan acara keluarga, pipinya juga nggak bisa, teman-teman sibuk sekali Sabtu karena banyak kuliah ya. Nah hari ini kita majukan karena saya jam 11 nanti ada pembekalan untuk mahasiswa yang akan magang, mahasiswa semester 6. Semester 6 dia akan magang, jadi harus diberi pembekalan. Karena sedikit yang magang, hanya 10 orang yang ambil program magang ini, program dari kampus. Besok teman-teman yang mau magang bisa lakukan itu. Yang sudah, kalau eksekutif karena sudah kerja, mungkin dia akan buat laporan PKM aja. PKM pengabdian kepada masyarakat, tidak perlu magang. Nanti bagaimana sudah bekerja ya. Nanti itu yang diupload apa yang sudah dilakukan di tempat kerja masing-masing, nanti akan dikonversi menjadi nilai kalau yang sudah bekerja. Setelah semester 5, semester 6 lah. Jadi bisa skripsi langsung semester 6. Semester 6 sudah bisa skripsi. Karena program kampus Merdeka Belajar ini banyak perubahan. Jadi mahasiswa lebih banyak diarahkan untuk praktek kerja, bukan dengan teori saja. Makanya teori di kita ini hanya sampai semester 4 dan 5. Kalau 24 SKS konsisten, semester 4 sudah habis teorinya. Semester 5 itu sudah bisa konsentrasi, mau pilih jurusan apa ya. Apakah jurusan agraria, hukum tata negara, hukum Islam, hukum perdata atau bisnis, maupun hukum pidana. Semester 5 sudah harus memilih. Itu sudah kelihatan. Semester 6 sudah bisa skripsi. Dengan syarat sudah memasukkan laporan PKM itu. Oh gitu. Jadi 3,5 tahun bisa lulus, bisa selesai kuliah. Sekarang ini 3,5 tahun bisa selesai kuliah, dipercepat. Nah, kita lanjut ke materi kita yang sebelumnya tertunda, itu soal sumber-sumber hukum tata negara. Ini mungkin 2 materi langsung saya berikan, tapi singkat, tidak terlalu padat, supaya bisa sama-sama memahami materi yang minggu lalu yang tidak tersampaikan ini. Bukan ini. Jadi magang. Saya harus tutup dulu satu ini lagi. Nah, baik. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara sudah kira ini yang bisa terlihat ya materinya ya? Bisa. Jadi sumber hukum tata negara itu kita akan bahas pokok bahasannya soal sumber pengertiannya, bentuk sumber hukum tata negara, dan bentuk sumber hukum tata negara. Nah, dalam disiplin hukum tata negara biasa dikenal dengan istilah sumber hukum tata negara. Jadi disiplin tata negara itu adalah sumbernya apa? Jadi setiap bidang hukum punya sumber hukum sendiri, termasuk HTN. Hukum pidana punya sumber hukum sendiri.
Hukum perdata juga demikian, hukum Islam, hukum adat punya sumber-sumber sendiri. Nah, hukum tata negara itu jelas sumbernya, apa yang menjadi sumber dasar kita mempelajari hukum tata negara. Nah, pemahaman tentang sumber hukum tata negara memberikan petunjuk tentang bagaimana dan di mana hukum itu berada. Nah, sumber hukum dipahami sebagai secara berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang. Banyak orang yang berpandangan cara pandang terhadap sumber hukum itu berbeda-beda. Nah, perbedaan disiplin ilmu, sistem hukum juga mempengaruhi. Tradisi hukum, pengalaman sejarah, perspektif fokus pembahasan dapat berakibat munculnya perbedaan tentang pengertian sumber hukum. Jadi menurut Patton Jones Waters, pengertian sumber hukum memiliki banyak arti dan sering menimbulkan kesalahan pemahaman. Hans Kelsen itu berpendapat bahwa sumber hukum itu bersifat figuratif, kiasan, dan ambigu mendua. Jadi sumber hukum itu bisa dikatakan dia bersifat kiasan atau ambigu atau mendua. Nah, Van Avondorp mengatakan istilah sumber hukum kadang dipakai dalam konteks sejarah, konteks filsafat, dan konteks sosial. Jadi tiga hal itu yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan sumber hukum. Konteks sejarahnya itu bagaimana? Kalau dalam Islam itu ada namanya istilah dalil naqli dan dalil aqli itu bagaimana? Konteks filsafat itu mencari sebuah kebenarannya. Mana yang lebih benar kemudian dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Kemudian konteks sosial, hubungan sosial di masyarakat, kemudian antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemimpinnya atau pemerintahannya. Itu menjadi cara untuk menentukan sumber hukum itu tadi. Nah, tempat dari masa suatu nilai atau norma tertentu berasal. Jadi ada tataran nilai, ada tataran norma kemudian. Yang di dalam nilai itu ada asas kemudian untuk menentukan asal dari kemana ini norma ini untuk tujuan apa misalnya. Apakah untuk pembidanaan atau untuk kebijakan atau untuk hubungan antar masyarakat dalam bentuk misalnya persoalan privat. Itu juga menentukan kemudian. Nah, Profesor Jimmy Hasidiki, sumber hukum juga dapat menunjukkan pada pengertian tempat asal ditariknya suatu kaidah hukum yang bersifat umum untuk dipakai sebagai peralatan dalam menilai suatu peristiwa atau kaidah hukum yang bersifat konkret. Jadi hal-hal yang bersifat umum untuk dibawa ke hal-hal yang bersifat konkret, atau aturan yang umum dibawa ke aturan yang lebih konkret, yang umum ke aturan yang lebih spesifik seperti itu. Seperti itu yang digambarkan oleh Jim Lee kemudian. Jadi dia kaidah-kaidah hukum ini kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang tadinya bersifat umum, kemudian ketika kita menuju komunitas tertentu dia menjadi kaidah atau kalau di Sasak itu biasa menyebut awik-awik kebiasaan di masyarakat setempat, kemudian itu dapat ditarik menjadi sebuah sumber hukum atau kaidah. Sepanjang awik-awik itu mendapat pengakuan yang sama di semua masyarakat, bukan kemudian awik-awik yang kemudian lahir pada saat ini kemudian dipaksakan untuk berlaku. Biasanya kan perdes misalnya baru dibuat dipaksakan untuk berlaku semua, itu dianggap sebuah awik-awik. Padahal awik-awik itu adalah kebiasaan lampau yang hari ini masih kemudian digunakan. Misalnya kalau dalam pernikahan orang harus memberitahu dan seterusnya, itu kan sebuah awik-awik yang sudah lampau tapi tetap masih berlaku. Hans Kelsen menjelaskan sumber hukum itu memiliki beberapa pengertian. Pertama sebagai metode menciptakan hukum atau kebiasaan. Jadi dia sebuah customary atau kebiasaan dan undang-undang statutory. Jadi customary dan statutory itu kemudian digabungkan menjadi satu, maka dia akan menciptakan sebuah hukum. Gitu. Sebuah kebiasaan dan sebuah peraturan atau undang-undang ketika dia digabungkan maka akan melahirkan hukum baru kemudian. Nah, hukum baru ini yang kemudian menjadi rujukan atau sumber hukumnya. Nah, sebagai cara untuk memvalidasi hukum, jadi selain menciptakan, kita perlu memvalidasinya. Memvalidasi itu hal yang paling penting dalam hukum kemudian. Validasi hukum itu penting dilakukan kalau dalam Islam itu ada disebut dengan hadis sahih dan hadis yang tidak sahih. Gitu. Ya sahih ini adalah hal yang sudah divalidasi. Nah, hukum yang lebih tinggi sebagai hukum bagi norma yang lebih rendah.
Jadi lex superior derogat lex inferior. Jadi hukum yang tertinggi normanya itu sebagai sumber hukum bagi norma hukum yang lebih rendah. Jadi norma yang lebih rendah tidak boleh dia kemudian bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Jadi sebuah PP tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sebuah undang-undang tidak boleh dia bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya. Nah, itu yang dimaksud yang memvalidasi ketentuan norma yang lebih tinggi tersebut. Nah, terkait dengan aspek non yuridis, misalnya norma moral, etika, prinsip politik, doktrin para ahli yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum. Nah, itu teknis yang bersifat di luar dari hukum. Itu yang disebut dengan non yuridis. Kalau yang yuridis tadi itu dari norma yang lebih tinggi semuanya. Hierarki perundang-undangan adalah bagian dari norma yang hal yang bersifat yuridis. Tapi yang non yuridis itu ada soal norma politik, etika, moral. Karena etika dan moral itu kan di luar hukum. Etika moral dia tidak punya sanksi yang tegas, tapi dia punya sanksi yang kemudian hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Pengucilan orang dikucilkan ketika dia berbuat atau bertindak di luar etika maupun moralnya. Prinsip politik dia ditinggalkan oleh gerbongnya, kemudian dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud kemudian non yuridis di luar dari yang bersifat yuridis. Nah, Sudikno Tokusumo dia memberikan pengertian sumber hukum itu adalah asas hukum yang merupakan permulaan hukum. Jadi dia mulai dari asas. Beda dengan Jimli. Jimli kemudian melihat itu ada nilai dan ada norma. Yang di tengah-tengahnya ada asas. Tapi kalau Sudikno itu dimulai dengan asas. Nah, menunjukkan bahwa terdahulu memberikan bahan-bahan pada hukum yang berlaku sekarang. Jadi kebiasaan-kebiasaan dulu dianggap sebagai bahan-bahan hukum. Bahan hukum berarti sumber hukum yang diterima secara empirik kemudian. Nah, itu yang kemudian berlaku sekarang ketika dia sudah dinormakan. Nah, sebagai sumber yang berlaku yang memberikan kekuatan berlaku secara formal, atau sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Jadi untuk mengenal hukum itu maka harus ditahu dalil akli dan dalil naklinya. Dari mana asalnya? Kenapa dia dikeluarkan? Nah, itu diajarkan kemudian dalam kitab suci kita sebagai umat Islam. Kita harus tahu dalil akli dan dalil naklinya. Apa dasarnya? Nah, sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Karena ketika hukum sudah diundangkan atau hukum sudah dinyatakan berlaku, maka dia akan menimbulkan persoalan hukum. Apakah kemudian norma itu dilaksanakan atau norma itu ditentang atau norma itu dilanggar. Nah, itu di situ timbul kemudian persoalan-persoalan hukum. Nah, persoalan-persoalan hukum ini seharusnya itu diatasi dengan norma hukum. Bukan kemudian memaksakan dia berlaku ketika terjadi pertentangan yang begitu luas. Makanya perlu ada perubahan undang-undang. Di situ berdasarkan hasil dari keberlakuannya di masyarakat. Bentuk sumber hukum menurut Utrecht itu ada hukum yang bersifat formal. Sumber hukum itu yang dikenal dari bentuknya, tempatnya, apakah dia tertulis, atau dari mana suatu kaidah hukum itu diambil. Kemudian hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hukum kemudian berlaku umum atau diketahui atau ditaati. Nah, ini yang bersifat formal. Jadi bersifat formal itu dari mana sumber hukum itu, misalnya membuat undang-undang itu dimulai dari persoalan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itu sumbernya kemudian. Kenapa undang-undang Omnibus Law dibuat misalnya? Ya, karena ada permasalahan di masyarakat, persoalan yang pernah disampaikan itu. Ada persoalan korupsi, perizinan, ada persoalan tenaga kerja, kekuatan buruh lebih tinggi dari kekuatan pengusaha, dan seterusnya. Atau soal tidak tunduknya pemerintah daerah kepada pusat, atau sering terjadinya konflik antar pemerintah daerah, soal kewenangan, dan seterusnya. Akhirnya dibuatlah Omnibus Law yang menjadi satu pintu kita berbicara soal sentralisasi. Nah, ini yang kemudian diambil menjadi kaidah hukum. Kemudian hukum itu dibuat oleh pemerintah. Ketika dia dibuat,
dibahas bersama-sama dengan DPR, kemudian dia dinyatakan berlaku, maka sejak saat itu dia harus ditaati. Itu yang dalam hukum dikenal dengan fiksi hukum. Nah, teori fiksi hukum, setiap orang dianggap tahu hukum. Dia tidak boleh beralasan belum baca undang-undangnya, tidak pernah disosialisasikan. Karena fiksi hukum itu ketika dia sudah diundangkan, saat itu semua orang dianggap tahu hukum. Itu teori fiksi hukum. Kemudian ada sumber-sumber hukum material. Nah, sumber hukum material yang ini kemudian yang kita kenal dengan isinya. Kalau tadi bicara formil, asal dan ininya sampai mekanisme pembentukannya. Kalau material itu adalah isinya. Kemudian norma baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Ada yang tadi yang tidak tertulis itu ya kebiasaan tadi, kebiasaan hukum adat dan seterusnya, itu yang berlaku di masyarakat. Kemudian sumber hukum yang menentukan isi hukum. Permasalahan hukum yang menentukan isi dari sebuah undang-undang. Bukan kemudian undang-undang menentukan permasalahan hukum di masyarakat. Tapi permasalahan hukum yang menentukan isi undang-undang. Ada sisi lain, teori yang lain kemudian mengatakan bahwa tool of social engineering. Hukum itu lahir sebagai alat rekayasa sosial. Nah, itu ada hal-hal kemudian yang menentukan boleh diciptakan hukum untuk menentukan kejadian yang akan terjadi, misalnya nanti 20 tahun kemudian, seperti apa yang akan terjadi. Itu bisa. Itu yang menggunakan teori tool of social engineering. Seperti COVID misalnya, membuat pembatasan sosial segala macam. Itu prediksi ke depan. Makanya dibuatlah soal undang-undang pembatasan sosial atau karantina kesehatan. Contoh lainnya itu soal undang-undang perkawinan, membatasi orang untuk bisa menikah dengan umur kemudian untuk mengurangi yang awalnya 19 tahun laki-laki, 16 tahun perempuan itu bisa menikah, hari ini 19 laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun. Yang menikahkan di bawah itu bisa dipenjara dan seterusnya. Itu sebagai bentuk untuk mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur atau dini. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 18 tahun adalah batas umur anak. Setelah melewati 18 tahun baru dia bisa menikah. Nah, itu 19 tahun kemudian. Itu pertimbangan ininya secara filosofisnya. Nah, ini yang dimaksud dengan isi hukum kemudian. Nah, isinya itu ada latar belakang yang kemudian menentukan. Makanya dalam setiap pembentukan undang-undang ya, undang-undang maupun perda itu wajib melampirkan kajian akademik atau naskah akademiknya. Apa dasarnya kemudian membentuk ini? Apakah sudah penelitian, sudah dibahas, konsultasi publik dan seterusnya. Makanya isi itu menentukan kemudian proses di awalnya. Kemudian tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tulis maupun tertulis. Sumber yang menentukan isi hukum. Nah, persejarah hukum umumnya lebih mengutamakan sumber hukum formal. Jadi dia kalau sejarah hukum lebih memulai itu dengan hukum secara formalnya. Nah, ambil contoh misalnya pengujian Undang-Undang Omnibus Law itu adalah pengujian secara formal. Apakah mekanismenya itu dilakukan atau tidak? Tapi ternyata ada mekanisme yang tidak dilakukan dan dilanggar. Kemudian di 2 tahun masa keberlakuan untuk memperbaiki Undang-Undang Omnibus Law. Nah, sumber hukum material menempatkan posisi sekunder. Padahal isi itu seharusnya menjadi hal yang primer, tapi oleh sarjana hukum disempatkan sebagai posisi yang sekunder. Sebelum yang primer malahan adalah tadi itu persoalan formil, kemudian asal lahirnya sebuah hukum itu dari mana? Kenapa dia harus lahir? Nah, itu lebih diutamakan. Apakah dia menjawab persoalan masalah sosial atau dia akan melakukan skenario perubahan perilaku ke depan misalnya. Nah, itu yang perlu diuji terlebih dahulu. Makanya naskah akademik lah yang perlu diuji terlebih dahulu menurut para ahli. Nah, bukan kemudian isinya. Kalau sumber asalnya itu mampu diuji terlebih dahulu ketimbang isinya, maka hukum itu akan lebih baik, itu maksudnya. Karena kalau isi itu kan hanya penjawabantahan dari hasil naskah akademik, bukan kemudian dia isi hukumnya itu bukan tanpa dasar. Makanya asalnya itu yang kemudian menjadi bidikan di awal. Gimli sedikit menyebut 4 sumber hukum formil, yaitu ada rekening,
ada kontrak atau treaty, ada vonis, dan ada decision. Regeling itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Yang itu yang kita kenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, itu di pasal 7 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 adalah peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai peraturan regeling, peraturan yang bersifat umum. Kemudian kontrak. Nah, kontrak antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain, atau personal, atau dengan perusahaan badan hukum dengan person, atau badan hukum perusahaan dengan negara, itu juga kontrak. Kontrak dalam hukum perdata kita kenal sebagai ketika kontrak itu ditandatanganin, maka dia sudah menjadi undang-undang. Dia sudah menjadi sumber hukum dasar untuk menguji nanti ketika terjadi wan prestasi atau penyalahgunaan kontrak. Treaty perjanjian sama, kontrak dan perjanjian sama. Kalau treaty biasanya perjanjian antar negara. Nah, di situ kemudian kenapa kontrak menjadi alasan sumber hukum formal menurut Gimli. Kemudian ada vonis, putusan hakim. Putusan hakim adalah putusan yang lahir dari rasa keadilan masyarakat. Terus dibedakan. Karena hakim itu bukan corong undang-undang. Corong undang-undang itu ada di pemerintahan. Karena dia harus melaksanakan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh DPR. Makanya hakim dianggap bukan sebagai corong undang-undang. Hakim itu bisa melakukan pengujian terhadap isi undang-undang berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Nah, makanya hakim ini adalah pengawal dari masyarakat. Dia menguji rasa keadilan masyarakat dengan vonisnya. Putusan hakim dianggap sebagai sebuah sumber hukum. Makanya putusan hakim yang dianggap sebagai sumber hukum adalah jurisprudensi. Tidak semua putusan Mahkamah Agung dianggap sebagai jurisprudensi. Ada tata cara penentuan kapan putusan hakim itu menjadi jurisprudensi. Ketika dia menjadi putusan yang sama, beberapa putusan sama, kemudian itu ditetapkan menjadi jurisprudensi, maka dia menjadi jurisprudensi. Menjadi rujukan hakim untuk memutus perkara yang sama nanti di perkara yang lain berikutnya. Yang keempat ada beseeching. Nah, kalau di pemerintahan kita kenal beseeching ini adalah sebagai surat keputusan. Makanya beseeching itu adalah bersifat konkret, individual, dan final. Sifatnya. Jadi konkret, dia jelas apa yang diisi dalam beseeching itu. Individual, dia jelas. Yang dituju adalah, ada yang dituju langsung. Makanya beseeching itu punya daya laku jangka waktu. Tidak dia berlaku seperti regeling. Kalau regeling kan dia berlaku abadi, kecuali dia ada perubahan. Nah, di situ dia bisa dilakukan. Perubahannya pun ada mekanismenya. Kapan sebuah peraturan perundang-undangan bisa dirubah. Nah, kalau beseeching itu punya daya laku. Beseeching tidak perlu ada penetapan. Makanya dalam asas hukum administrasi itu ada namanya contornia actus. Siapa yang membuat sebuah putusan, maka dia bisa mencabutnya. Tidak perlu harus sampai ke proses pengadilan. Di peradilan Tun. Makanya beseeching ini, kalau regeling arah perubahannya, arah pengujiannya itu adalah judicial review. Judicial review terhadap undang-undang atas undang-undang dasar itu di Mahkamah Konstitusi. Judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau ke Mahkamah Agung. Itu pengujiannya. Kalau kontrak, dia bisa diuji. Ujinya kemana? Ke badan arbitrase, seperti kontrak bisnis kemudian dengan kontrak, atau ke pengadilan dengan menguji perbuatan wan prestasinya. Bukan perbuatan melawan hukum yang diuji, tapi wan prestasinya terhadap isi dari kontrak. Kalau vonis, pengujiannya bagaimana? Pengujian bertingkat. Pengadilan negeri, kalau di peradilan umum, peradilan agama, kalau di peradilan ini PT UN. Dia bisa banding ke pengadilan tinggi. Nah, di dua lembaga peradilan itu, yang tadi peradilan negeri, agama, maupun PT UN, kemudian ada pengadilan tinggi, itu adalah lembaga pengadilan yang bersifat yudefaksi. Yang diuji adalah fakta. Nah, untuk menguji fakta ini, apakah sesuai dengan hukumnya, maka dia bisa mengajukan kasasi. Nah, kasasi itulah yang disebut sebagai lembaga peradilan yang bersifat iudex iuris, menguji hukumnya, bukan menguji fakta. Dia tidak lagi menguji fakta, tapi fakta ini diuji dengan hukumnya. Apakah sesuai dengan hukumnya atau tidak?
Yang tadi tingkat pertama banding kasasi itu dalam hukum dikenal sebagai upaya hukum biasa. Nah, ada upaya hukum lain lagi selain upaya hukum biasa, itu upaya hukum luar biasa. Nah, itu yang kita kenal dengan nama peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu ada beberapa syarat. Yang paling utama dalam peninjauan kembali adalah novum, ada bukti baru. Ada bukti baru yang tidak pernah disampaikan di tingkat peradilan sebelumnya, dan itu baru ditemukan misalnya. Nah, itu upaya hukum peninjauan kembali. Itu dalam vonis. Nah, karena dalam basic tadi itu ya katakan individual, konkret, dan final. Itu biasanya berlaku untuk tata laksana hukum administrasi negara. Makanya kalau sekarang pengujian sebelum masukin gugatan ke pengadilan tun, maka siapa yang merasa keberatan terhadap isi surat keputusan itu dapat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada yang mengeluarkan. Kalau yang mengeluarkan tidak mengindahkan, bisa mengajukan banding administrasi ke atasan mereka. Misalnya bupati mengeluarkan, kita sudah keberatan dan setuju, kita banding administrasi ke gubernur. Nah, kalau upaya itu sudah ditempuh dan tidak diindahkan, baru bisa menempuh ke pengadilan tun. Nah, itu mekanisme upaya administrasi yang harus dilakukan. Itu basic. Dilihat dari aspek hukum positif, sumber HTN berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Itu tidak sama, karena dia ditentukan oleh konstitusinya. Nah, perbedaan HTN antar negara berbeda dalam bentuk sumber HTN dan isi dari HTN tersebut. Nah, sistem hukum common law mungkin berbeda dengan sistem hukum civil law. Common law yang berlaku di Inggris dan civil law yang berlaku di Prancis itu berbeda, karena tata cara pembentukan hukumnya pun berbeda. Kalau common law dengan kebiasaan tadi di masyarakat Inggris, kalau civil law itu lahir dari sama seperti Indonesia dengan undang-undang terlebih dahulu. Itu perbedaannya. Nah, sumber HTN di negara yang menggunakan konstitusi tertulis mungkin berbeda dengan negara yang tidak menggunakan konstitusi tertulis. Ya, seperti tadi dengan sistem common law dan civil law itu sudah terlihat. Common law yang di Inggris itu tidak memiliki konstitusi secara tertulis, tapi common law di Amerika itu memiliki konstitusi yang secara tertulis. Nah, itu perbedaannya. Ada perbedaan. Kenapa Inggris tidak punya konstitusi secara tertulis? Karena Inggris sangat menghormati hukum yang berlaku di masyarakatnya. Sejak dahulu tidak pernah merubah. Kenapa Perancis disebut civil law? Karena sumber hukumnya lahir dari masyarakat. Padahal sama-sama masyarakat, tapi masyarakat yang di posisi di common law itu lahir dari sebuah kebiasaan turun-menurun yang kemudian diwarisi dan tidak pernah dirubah. Perubahannya tidak terlalu seperti di Prancis dengan di revolusi itu. Prancis yang kita kenal sebagai negara parlementer atau sistem raja yang sebelumnya, Raja Prancis yang kemudian dipenggal oleh Napoleon, berubah negara itu menjadi republik, itu yang membuat perubahan hukumnya menjadi sangat revolusi Prancis itu merubah total perubahan hukumnya. Dari hukum yang dibuat oleh raja menjadi hukum yang dibuat oleh masyarakat. Jadi masyarakatlah yang menginginkan apa hukum itu. Sama seperti Indonesia. Ketika reformasi revolusi 66, jadi masyarakat yang membuat hukum merubah sistem hukum yang tadinya presiden seumur hidup dan seterusnya. Tahun 66, 98 juga demikian, merubah total sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu yang perubahannya yang kemudian kita kenal dengan nama amandemen konstitusi. Nah, Gimli ACDC umumnya yang diakui sebagai sumber hukum itu ada Undang-Undang Dasar, sebagai hukum Grundnorm yang kita kenal, hukum dasar, peraturan undang-undang tertulis, kemudian jurisprudensi pengadilan yang tadi sudah saya sampaikan, dia semua putusan kasasi itu menjadi jurisprudensi, konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan adalah perjanjian antar negara. Kemudian hukum internasional soal perang, dagang dan seterusnya, dan doktrin ilmu hukum tata negara tertentu. Secara spesifik, Gimli ACDC membaginya dalam 7 sumber hukum tata negara. Pertama, nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis. Nah, nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis itu banyak. Misalnya, Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya setiap tanggal 16 Oktober. Itu tidak pernah tertulis dimanapun. Tidak ada aturan yang menjelaskan wajib menyampaikan pidatonya setiap tanggal 16 Agustus menjelang 17 Agustus. Itu yang dimaksud dengan nilai konstitusi yang tidak tertulis. Kemudian ada nilai-nilai adat yang masih diakui tidak tertulis di dalam konstitusi. Nah, Undang-Undang Dasar, baik pembukaan maupun pasal-pasalnya juga menjadi bagian dari sumber hukum.
peraturan undang-undangan tertulis, jurisprudensi pengadilan, konvensi ketenagaraan, doktrin ilmu hukum yang menjadi ius communius opinium doctrum, pendapat umum para guru, kemudian bukan pendapat umum para sarjana. Jadi pendapat umum para guru ini adalah yang dilahirkan dari orang yang tingkat pendidikannya sekelas doktor atau profesor kemudian. Itu yang dimaksud dengan ius communium opinium doctrum. Jadi pendapat seorang dokter itu adalah doktrin. Sepanjang dia yang menyatakan, bukan kemudian menyampaikan pendapat doktornya yang lain dengan dia yang menyampaikan. Nah, hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku secara hukum kebiasaan internasional. John Elder itu membedakan HTN dalam 7 macam bentuk. The basic principle, jadi dasar prinsip apa yang kemudian membentuk dia, general, vertikal, dan moral terus. Jadi ada persoalan politik secara umum dan nilai-nilai moral. Strict law, the law of the court, the law and custom of parliament. Jadi ada persoalan hukum yang berlaku di pengadilan dan hukum yang kemudian hukum yang dilahirkan oleh pengadilan atau lembaga peradilan tertulis tadi itu, dan hukum yang lahir dari parlemen. Convention of Constitution. Ada konvensi konstitusi, political practice, partisipasi politik, dan kemudian the rule of political parties. Ada rule kemudian international law, hampir sama dengan apa yang dikatakan Gimbly. This membedakan pengertian konstitusi dalam menjadi 2 unsur, yaitu the law of the constitution dan the convention of constitution. Kedua unsur ini sebagai sumber hukum ATN di Inggris. Nah, ini yang di Inggris yang di negara-negara common law. Jadi sejarah Inggris itu dimulai dari historik dokumennya, itu adalah Magna Carta 1215 dan Bill of Rights 1689. Nah, disitulah kemudian hari ini yang kita kenal dengan nama Shire. Jadi Shire itu ada yang golongannya dari bangsawan Raja Inggris dan ada Shire yang diberikan kepada masyarakat umum. Atas jasa-jasanya kemudian dia menjadi Shire. Nah, Shire ini boleh kemudian mempengaruhi, boleh berbicara di parlemen. Jadi Shire ini yang banyak kemudian mempengaruhi hukum yang berlaku yang sebelumnya dibuat oleh raja. Magna Carta itu adalah bagaimana penolakan masyarakat Inggris terhadap kesewenang-wenangan Raja Inggris pada waktu itu. Demikian juga Bill of Rights 1689. Jadi dia menentang Raja Inggris yang kemudian memungut pajak, tapi pajaknya itu dibuat berfoya-foya. Itu yang terjadi di Prancis. Nah, legislatif parlemen legislatif atau parlemen ars itu undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Judicial decision, putusan pengadilan. Principle and rules of common law. Jadi sudah diterima sebagai hukum meskipun tidak dalam bentuk peraturan tertulis. Hukumnya sudah dikuatkan oleh putusan pengadilan. Nah, kebiasaan-kebiasaan di Inggris itu kemudian banyak dilahirkan dari sebuah putusan pengadilan. Makanya jurisprudensi di Inggris menjadi sumber hukum tertinggi. Kalau di kita tidak kemudian, karena kita tidak kemudian menjadikan jurisprudensi sebagai hukum tertinggi. Karena lembaga kekuasaan kehakiman kita adalah lembaga yang berdiri sendiri, tidak kemudian sebagai corong dari undang-undang. Di situ perbedaannya. The Commission of Political Constitution itu adalah lahir dari sebuah habit, kebiasaan, tradisi, kostum, adat istiadat, dan praktik negara. Jadi praktik negara itu ada prakteknya kemudian bagaimana di masyarakat. MPR pernah membuat ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urusan perundang-undangan yang secara eksplisit menyebut apa yang menjadi sumber hukum Indonesia. Nah, itu tadi hierarkinya itu kemudian sejak tahun 2000. Nah, ketetapan MPR ini menunjukkan bahwa pernah ada upaya ketatanegaraan untuk mempertegas yang dimaksud dengan sumber hukum tata negara. Nah, TAP MPR nomor 3 tentang sumber hukum dan tata urusan perundang-undangan menentukan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 45 dan batang tubuh Undang-Undang 45. Jadi itu sumber hukum. Pembukaan itu berdiri terpisah dengan batang tubuh, makanya dia harus dimasukkan. Jadi pembukaan Undang-Undang dan batang tubuh Undang-Undang itu menjadi sumber hukum. Profesor Gimbly sudah menjelaskan bahwa dia bicara soal sumber hukum material dan formil. Pancasila sebagai sumber hukum material, gronomnya, sumber dasarnya.
Undang-Undang Dasar 45 sebagai sumber formirnya, karena di situ hierarkinya kemudian. Nah, peraturan dasar dan norma dasar. Undang-Undang Dasar 45 itu sudah sebagai gurnom, atau menurut teorinya Hans Kelsen itu yang disebut dengan Stephen Ball teori dari Hans Kelsen. Atau kalau di Nonsky ini adalah murid dari Hans Kelsen, tapi dia menolak teorinya Hans Kelsen. Itu Hasnowski. Jadi ini perdebatan antara guru dan murid. Cuma dia kemudian menolak apa yang dikatakan Hans Kelsen itu, bahwa Grundnorm atau Stephen teori itu ada di Undang-Undang 45 sebagai norma dasarnya. Kalau Hans Kelsen beda, dia menyatakan Stephen fundamental norm, bukan Stephen Ball teori atau Grundnorm, tapi dia menyebutnya dengan start fundamental norm. Start fundamental norm menurut Stephen Ball teori Hasnowski itu adalah Pancasila. Makanya Pancasila itu adalah norma dasar dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Tanpa karena apa? Karena di Eropa itu tidak punya Pancasila. Negara bangsa state itu tidak ada. Kemudian kalau mau melihat negara bangsa yang hancur ya Eropa. Mereka menjadi beberapa negara-negara sesuai dengan suku-suku bangsa masing-masing. Di Uni Soviet juga demikian, di Timur Tengah, di Arab juga demikian. Mereka tidak memiliki norma dasar seperti punya Indonesia. Makanya Hasnowski itu banyak menceritakan soal Indonesia. Indonesia yang berhasil membangun suku bangsa yang begitu banyak ini menjadi satu dengan Pancasilanya. Itu rujukannya hari ini yang masih dikatakan berhasil mempertahankan itu, karena Uni Soviet, Yugoslavia itu hancur, tidak mampu menyatukan suku-suku bangsa ini. Kemudian dia berkeping-keping menjadi masing-masing suku bangsa membentuk sebuah negara. Kalau di Indonesia tidak, suku bangsa yang membentuk sebuah negara, makanya dia lahir dari sebuah perjanjian dan kontrak sosial. Peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang mengikat umum baik yang ditetapkan oleh legislator maupun regulator atau lembaga-lembaga undang-undang mendapatkan kewenangan sebagai delegasi dari undang-undang menetapkan peraturan undang menurut peraturan yang berlaku. Semua peraturan tertulis yang berisi norma yang bersifat mengatur regling dinamakan peraturan perundang-undangan. Jadi sepanjang dia bersifat mengatur yang masih umum maka dia disebut dengan regling. Nah, ini yang dimaksud yang saya katakan itu ada di pasal 7 Undang-Undang 12 2011. Inilah hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar, MPR, peraturan undang-undang, Perpu, PP, peraturan presiden, perda daerah provinsi. Nah, termasuk juga peraturan yang dibuat lembaga negara, kementerian, badan lembaga negara, komisi negara hingga pemerintahan tingkat desa yang bersifat mengatur regling. Nah, ini di pasal 8 ayat 1. Sepanjang dia diperintahkan oleh pasal 7, maka dia diberikan kewenangan untuk membuat regling peraturan. Kalau dia tidak diperintahkan, tidak boleh membuat. Konvensi Keternegaraan umumnya membuat praktek keternegaraan dasar hukumnya tidak diatur dalam bentuk tertulis. Konvensi Keternegaraan kadang dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga punya kekuatan hukum mengikat dan memaksa. Konvensi Keternegaraan memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan meskipun hakim di pengadilan tidak terikat olehnya. Konvensi Keternegaraan tidak harus merupakan kebiasaan. Keternegaraan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga diterima dan ditaati dalam praktek keternegaraan. Traktat atau perjanjian. Traktat atau perjanjian bisa dikenal dalam bidang hukum internasional. Nah, itu perjanjian internasional atau traktat. Traktat dan perjanjian dapat menjadi sumber hukum formil dari HTN sepanjang ia menentukan sebagai sumber hukum keternegaraan yang hidup bagi negara masing-masing yang terikat di dalamnya. Bentuk traktat dapat tertulis sekedar dalam bentuk pertukaran nota atau surat-surat belaka. Ada pertanyaan? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, begini kan, Pak, apa namanya? Segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, misalkan, Pak, ya. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan korupsi itu kan makin merajalela, Pak. Ya. Apakah sifat kekuatan yang memaksa itu kenapa tidak diterapkan? Terus gimana hukum Indonesia itu kok yang saat ini tidak tegas gitu posisinya? Kenapa lahir KPK? KPK itu lahir dari jawaban atas
lemahnya penegakan hukum di lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Maka itu kemudian melahirkan KPK. Kenapa kemudian banyak lembaga-lembaga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan? Karena di situ tadi kita misalnya kehutanan, soal kehutanan boleh melakukan penyidikan di bidang kehutanan. Makanya di teman-teman di kehutanan atau apa disebut itu penyidik PPNS, makanya ada kemudian penyidik PPNS. Penyidik PPNS ini kemudian adalah penyidik di luar kepolisian, di kehutanan, di perikanan, di pertambangan, banyak lagi kemudian di konsumen dan segala macam, banyak di luar itu yang kemudian bergerak untuk melakukan penyidikan. Lemahnya itu OJK. Nah, OJK juga bisa melakukan penyidikan. Dia lembaga pengawas bidang keuangan, kemudian di luar BI ya, dia menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan penyidikan. Tadi soal korupsi, jangankan soal korupsi, kasus yang hari ini lagi rame misalnya binomo dan segala macam gitu. Nah, itu kenapa tidak ada pengawasannya padahal? Nah, itu yang saya kritik kemudian. Inilah lemahnya OJK. Kesalahan ini jangan kemudian dilimpahkan kepada pihak yang kemudian yang hari ini dijadikan tersangka, padahal ini kan jaringan internasional. Mana peran OJK selaku lembaga pengawas bidang keuangan? Di situ. Kenapa OJK tidak bergerak? Kenapa OJK hanya mengumumkan tapi tidak menindak, tidak bekerja sama dengan lembaga yang lain? Di situ satu sisi. Bocornya uang masyarakat, uang publik ini misalnya di asuransi. Hari ini adalah titik nadir orang tidak percaya terhadap asuransi. Karena uangnya hilang. Apalagi saya yang sudah 3 asuransi saya itu sampai saya malas urus, itu tidak percaya masyarakat terhadap lembaga asuransi, baik swasta maupun pemerintah. Di situ persoalannya. Peran OJK kemudian kita pertanyakan. Apa peran OJK sampai bisa terjadi kebocoran di asuransi? Asabri, Bapak asuransi besar milik negara ini bocor, hilang itu uangnya kan, sampai akhirnya kemudian ke BPJS. Karena lembaga uang yang paling besar hari ini itu uang publik, uang masyarakat yang paling besar itu ada di 2 lembaga, di BPJS tenaga kerja maupun kesehatan, dan di dana haji itu sampai dengan 5 triliun sekian. Itu 2 uang tempat menampung uang publik, uang masyarakat. Kalau itu tidak serius diawasi oleh OJK, maka akan terjadi kebocoran. Kebocoran itu yang dilakukan oleh praktek-praktek dari itu korupsi. Di belakang korupsi itu ada mafia. Seperti hari ini minyak goreng misalnya langka. Ya, itu ada praktek mafia. Ketika negara kemudian ketika apa gini? Saya ambil ilustrasi ketika sawit kita ditolak oleh Eropa, akhirnya negara membuat sawit menjadi PCO tidak salah namanya untuk bahan bakar solar. Ternyata menjual solar itu lebih enak ketimbang menjual minyak goreng. Gitu. Usaha perkebunan diberikan kepada pengusaha, tapi negara tidak membuat kebijakan proteksi terhadap perkebunan mana yang boleh membuat PCO dan perkebunan mana yang harus membuat minyak goreng. Kan yang terjadi di situ ini. Persoalan lebih untung orang jual PCO untuk menjadi solar itu ketimbang menjual minyak goreng. Akhirnya mafia minyak goreng memainkan peran itu. Nah, itu. Kenapa mafia bisa masuk? Ya karena persoalan penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak berjalan. Sama seperti korupsi. Kita korupsi ini sudah berjalan dengan sistem yang baik realnya. Pasti ada praktek di belakangnya, praktek mafia-mafia ini. Atau kalau bahasa ini adalah oligarki kemudian. Orang yang kecil ini merasa terganggu dengan adanya itu. Nah, kenapa Omnibus Law gagal? Kita itu kembali ke ini. Kenapa Omnibus Law hari ini belum
mampu dijalankan, investasi tidak datang ke Indonesia begitu ini. Harapannya kan itu, ketika Omnibus Law dibuat, orang ramai berinvestasi. Persoalannya bukan di sana. Ada dua hal persoalan di dalam sistem di negara ini yang kemudian orang tidak percaya Indonesia untuk berinvestasi. Pertama adalah persoalan korupsi. Bisa dicek dari indeks korupsi Indonesia. Di peringkat berapa Indonesia indeks korupsinya? 98 agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi dan menyita aset-asetnya. Ternyata tidak berhasil, semakin tinggi korupsi. Setiap hari kita mendengar orang melakukan korupsi. Setiap hari orang diadili soal korupsinya. Dalam proses hukumnya pun jadi masalah kemudian. Orang yang tidak bersalah dijadikan tersangka dan kemudian diadili, kemudian divonis. Orang yang seharusnya diadili tidak diadili. Itu banyak kasus kalau kita mau bongkar. Banyak kasus hukum yang kemudian ada diskriminasi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh APH, aparat penegak hukum. Itu di kasus korupsi. Itu menjadi dasar kemudian indeks persepsi korupsi Indonesia itu jauh sekali, nomor 100 sekian. Itu yang membuat orang tidak percaya berinvestasi di Indonesia. Kenapa korupsi menjadi masalah untuk berinvestasi? Kasus Siemens itu adalah perusahaan Siemens adalah perusahaan elektronik terbesar di dunia pada tahun 2000-an ya, 90-an sampai 2000-an. Tapi dia begitu cepat hancur karena persoalan korupsi, persoalan suap. Suap itu menjadi masalah utama ketika perusahaan itu melakukan suap. Maka laporan keuangannya pasti akan bermasalah terkait dengan pajaknya, terkait dengan ini dan segala macamnya. Perusahaan itu tidak boleh ada suap. Dia harus menghindari dari suap. Makanya Siemens itu hancur karena suap. Perusahaan teknologi Jerman itu Siemens ya, hilang begitu cepat karena persoalan suap. Suap perusahaannya. Jadi Siemens itu menyuap unsur pemerintahan untuk dia berinvestasi di negara tersebut. Makanya selama masih indeks persepsi kita tinggi, investasi tidak akan masuk ke Indonesia. Itu pertama. Yang kedua adalah penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum menjadi catatan. Kita itu pada peringkat 95 dunia penegakan hukum. Makanya penegakan hukum itu di dalam dunia usaha itu ada dua hal ya yang dilihat. Dia selalu menghindari dari soal perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Kalau sebuah perusahaan melakukan perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM, dia bisa disanksi secara internasional. Itu yang dia dapetin. Kalau korupsi dengan sendirinya, dia tidak perlu disanksi, dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap soal pajak dan segala macam. Makanya ada penggelapan pajak. Itu yang coba dilakukan. Makanya semua persoalan ini kemudian lahir dari persoalan bagaimana ekonomi ini harus berjalan. Kalau korupsi, pasti ekonomi tidak berjalan karena uang itu hanya ada di beberapa orang. Hanya APBN kita itu 40% itu dikorupsi. Itu jadi persoalan. 60%, sekitar 50 atau 55 untuk belanja pegawai, bayar gaji dan segala macam. 5% hanya untuk program. Yang seharusnya 45% bisa untuk program, untuk membangun, tapi 40%-nya dikorupsi. Dan itu fakta dan nyata. Hampir setiap tahun. Hari ini misalnya, Presiden kemarin bicara, serapan anggaran sekian persen ini baru. Yang sekian persennya belum dilaksanakan. Jadi orang dipaksa untuk menyerapkan anggaran, program akhirnya dipaksa untuk asal-asalan, tapi ketika terjadi persoalan, nanti urusannya mereka masing-masing. Begitu. Hati-hati di situ. Makanya hukum administrasi itu menjelaskan, kalau persoalan administrasi, uji dulu administrasinya. Jangan kemudian dipaksa untuk masuk ke kasus korupsi. Karena korupsi itu menentukan siapa yang mengganti kerugian keuangan negara. Inti utamanya dari kerugian keuangan negara. Awalnya korupsi dijadikan pembidanaan itu adalah efek jerah. Tapi ternyata bukan efek jerah yang terjadi. Terus orang mengalami korupsi, ekonomi menjadi terhambat. Makanya ada dalam sistem hukum pidana kita hari ini itu bukan remedium, tapi ultimum remedium.
hukum pidana adalah upaya terakhir. Ketika semua upaya sudah ditempuh oleh upaya hukum yang lain itu ditempuh, makanya ada restoratif justice, ada mediasi, ada arbitrase, itu adalah bagian-bagian untuk menghindari upaya hukum pidana. Karena hukum pidana itu kalau dalam anekdotnya itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Seperti itu yang akan terjadi kalau dalam hukum pidana. Begitu juga dengan gugatan, makanya mediasi itu penting. Makanya ada mediasi arbitrase, itu mediasi bisnis, ada mediasi penal, itu mediasi pidana, banyak macam model mediasi. Nah, di situ persoalannya, soal korupsi itu tadi itu, ada sistem yang sudah baik kemudian dirusak. Yang kedua, soal penegakan hukum. Makanya tidak aneh, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu menjadi bukan anekdot yang kemudian menjadi kritik. Begitu, Pak. Dapat dipahami nggak? Atau masih butuh verifikasi lagi soal korupsi? Sama seperti soal kenapa kemudian orang beramai-ramai bicara soal pemanasan global? Kenapa orang ramai-ramai bicara soal sampah? Itu dua hal yang kemudian tidak bisa dilihat secara terpisah. Hutan sebagai tempat untuk mereproduksi tadi itu soal udara yang tidak sehat dan segala macam. Tanpa hutan itu tidak bisa diperbaiki. Karena dengan hutan lah itu bisa diperbaiki. Kenapa sampah tidak boleh kalau kita membuang sampah ke laut? Lihat, laut itu sumber oksigen. Kalau laut kita masam, kita tidak punya oksigen. Jadi dikatakan, jangan sampai laut kita tercemar, kemudian kita tidak bisa memiliki oksigen. Membuang limbah ke laut sama dengan membunuh orang. Makanya kejahatan genocide itu, kejahatan pembunuhan massal ras itu bukan hanya gara-gara membunuh orang secara langsung, tapi membunuh orang dengan cara mengkorupsi uangnya, mengambil uangnya untuk dia miliki sendiri, tidak yang seharusnya diberikan ke masyarakat, tidak diberikan. Karena kalau uang itu beredar di masyarakat, masa masyarakat akan sejahtera. Contoh kasus KUR misalnya, kredit usaha rakyat. Kenapa kredit usaha rakyat itu diberikan kepada petani, pada masyarakat, UKM? Ya seharusnya diberikan agar ekonomi berjalan, tapi itu dikorupsi, tidak disampaikan. Ya tidak berjalan ekonominya. Uang itu ada, tapi numpuk di satu orang atau dua orang, bukan di masyarakatnya. Di situ persoalan korupsinya sebetulnya. Karena dia saling bersinergi dengan persoalan ekonomi. Nah, itu korupsi. Soal hampir semua kajiannya adalah soal kehidupan dan ekonomi. Kalau ekonominya nyaman, ya dia akan ini. Seperti kita bicara perang Ukraina dengan Rusia. Kalau ini kan perang antara dua gajah, yang mati adalah pelatuknya. Yang mati adalah Ukraina. Perang gajah ini ya perang antara negara dunia pertama dan negara dunia kedua, istilah sebutnya ya. Karena dia bukan negara industri di Rusia ini awalnya. Amerika adalah negara industri. Negara dunia ketiga adalah negara-negara tempat sumber-sumber daya alam ini berada ya, di Indonesia dan seterusnya. Hanya perang Ukraina Rusia yang mati adalah sebenarnya perang antara Amerika dengan Rusia, tapi yang mati adalah Ukraina. Tidak memahami, saya sederhananya, dia tidak belajar dengan Indonesia. Semestinya dia belajar dengan Soekarno. Itu kehebatan Soekarno berdiri di antara dua negara tersebut. Embrio 50-an sampai 60-an itu, kalau bicara Soekarno itu bisa menyetir dua kepala negara Rusia dan kepala negara Amerika. John F. Kennedy dia bisa setir, gitu. Di Rusia pada saat itu presidennya saya lupa namanya itu, dia bisa setir. Rusia yang memberikan dia persenjataan, makanya armada ketika perang Papua, kalau perang Papua dan segala macam, atau agresi militer Belanda, itu adalah bantuan Rusia.
Uni Soviet dan Indonesia untuk melawan NIKA yang hari ini menjadi NATO ya. Itu yang dilawan. Makanya ketika Indonesia merebut Papua tahun 56 ya saya itu, Amerika tidak berani melawan Indonesia karena kekuatan perang Indonesia yang luar biasa. Gitu. Indonesia mampu menjadi pemimpin yang mengendalikan Asia Afrika. Tidak mau ikut terlibat konflik dua gajah ini. Gitu. Makanya saya katakan teman-teman itu G20 ini menentukan di mana posisi Indonesia. Temuan G20 akan menentukan siapa yang akan mendamaikan perang di Rusia dan Ukraina. Begitu. Itulah hukum tata negara yang berlaku kemudian. Karena konstitusi kita bicara soal perdamaian dunia adalah hak segala bangsa kemudian. Gitu. Bukan kemudian kita berada di NATO maupun segala macamnya. NATO itu adalah dimulai dari Perang Dunia Kedua, dari NIKA. Ekspansi pertamanya adalah Indonesia. Itu harus diingat. 46, 49. 46-49 itu peristiwa bagaimana Belanda membonceng NIKA. Karena Amerika kan pemenang Perang Dunia Kedua. Menang Perang Dunia Kedua ya ada Belanda, ada Prancis, semua masuk di NIKA. Dibonceng datang ke Indonesia untuk merebut Indonesia oleh Belanda. Itu tapi tidak mampu kemudian. Disitulah Amerika mikir untuk menyerang Indonesia ketika menduduki Papua, Papua Nugini atau Jayapura. Karena dia tahu 46-49 itu kekuatan perang Indonesia. Yang lain ada pertanyaan? Pak Nusapati, Pak Kades, ada pertanyaan Pak Kades? Pak Rosian Jayadi. Belum ada Pak. Cuma 11 orang yang masuk ini. Oke Pak, 11 orang. Kita lanjut sedikit dari kedua, karena kita harus double materi. Hukum tata negara. Kita bicara konstitusi sedikit. Setengah jam lagi kita. Ada pertanyaan ya di ini ya? Di sumber-sumber hukum ini? Ya Pak. Biasa ya. Konstitusi dan konstitusionalisme. Asal katanya sama soal konstitusi, tapi ada isme kemudian tambahannya. Jadi isme itu adalah pengakuan orang terhadap paham seseorang terhadap sebuah konstitusinya. Jadi konstitusinya adalah hal yang tertinggi. Kalau tadi dikatakan oleh Hans Kelsen dia sebagai Grundnorm, kalau non-skin Grundnorm itu ada di Pancasila, betulnya. Tapi Pancasila sebagai nilainya, konstitusi sebagai asasnya kemudian. Kalau kita membayangkan, asas itu atau kaedah-kaedah hukum itu ada di konstitusi. Nilainya itu ada di Pancasila. Nilainya ada di Pancasila. Normanya ada di undang-undang kemudian. Studi tentang konstitusionalisme merupakan salah satu pusat perhatian dalam ATN dan aktivitas politik. Nah, sejak ada Mahkamah Konstitusi, orang menjadi menarik untuk bicara soal hukum tata negara. Sebelum itu tidak ada orang menarik hukum tata negara, karena sudah dipatron oleh Orde Baru soal, saya itu dulu hafal pasal 1 sampai pasal 37 Undang-Undang Dasar. Kok ini sudah lupa mengingat itu. Nah, itu Orde Baru. Kita harus dipasang menghafal nama menteri,
Hari ini tanya anak bapak ibu kalau dia hafal nama-nama menteri. Kalau kita dulu hanya hafal nama-nama menteri, nama gubernur, tiap periodenya, Pancasila sampai konstitusi. Karena ada doktrin yang kemudian dibangun. Misalnya dulu saya ini angkatan terakhir untuk penataran P4. Itu tahun 97 sebelum reformasi. Waktu saya kuliah itu pertama kali terakhir itu. Angkatan 97 adalah angkatan yang terakhir untuk penataran P4. Kita sebelum ospek penataran P4 dulu 1 minggu. Masuk dari jam 6 sampai pulang jam 6 sore. Itu isinya soal Pancasila dan konstitusi. Harus kita pahami. Itu terakhir. Kemudian baru kita ospek. Makanya kita dipaksakan untuk mengetahui kenapa sih Pancasila ini sangat penting. Karena Pancasila ini sudah terbukti dan menjadi bukti satu-satunya negara di dunia yang memiliki Pancasila, dan dia tidak kemudian dari berbagai suku bangsa, dari berbagai nation state ya. Kalau kita bicara Eropa itu gagal membangun nation state. Uni Soviet gagal membangun Uni Soviet, apalagi Arab itu gagal membangun nation state. Dia membangun kemudian piagam Madinah adalah piagam terbaik sebetulnya. Dia piagam tertua soal bicara perdamaian, kemanusiaan, dan konstitusi. Itu piagam Madinah. Pasca Rasulullah meninggal, itu yang kemudian menjadi kembali lagi Arab itu tidak mampu untuk mempertahankan apa yang dibuat oleh Rasulullah soal perdamaian dari berbagai suku bangsa. Nah, kita mampu kemudian menaikkan itu menjadi antitesa baru kemudian di era pasca Perang Dunia Kedua. Kita memunculkan Pancasila. Pancasila ini pemersatunya kemudian dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu bersama dengan piagam Madinah. Dia mempersatukan suku bangsa untuk menjadi satu nation state, bahasanya. Negara bangsa. Kalau Eropa itu juga gagal, Eropa Barat maupun Eropa Timur gagal. Dia menjadi Jerman menjadi suku bangsa suku Arya. Italia juga demikian, Prancis juga demikian dengan suku bangsanya masing-masing, Inggris juga demikian dengan suku bangsanya masing-masing, dengan sukunya masing-masing. Kemudian Indonesia tidak, Indonesia itu terdiri dari 700 suku bangsa, tapi dia bisa menyatu dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pendekatan konstitusi itu adalah bicara pendekatan yuridis dan pendekatan ilmu politik dan ekonomi. Nah, di situ ada interaksi ATN dan politik. Konstitusi adalah sumber hukum ATN. Dan hukum konstitusialisme mengenai pengaturan organ-organ kekuasaan negara juga bagian penting dari ATN. Pak Mardhani, ada ditanya? Nah, pada zaman Yunani kuno, negara Athena pernah memiliki tidak kurang 11 konstitusi. Pak Mardhani di-mute dulu, biar suaranya tidak terganggu yang lain. Namun istilah pengenai konstitusi seperti yang dipahami saat ini belum dikenal sebagai di masa Yunani kuno, meskipun jika bakal ide ini sudah ada. Nah, istilah pengertian konstitusi dalam yang dipahami dimulai dari zaman Romawi atau Kaisar Romawi, kemudian hukum Romawi termasuk hukum konstitusi Roma memberikan pengaruh pada negara-negara Eropa. Makanya di dalam Romawi atau yang sekarang kita kenal dengan Roma itu, di Roma itu kan ada dua negara. Ada Italia dan tempat kumpulnya para pendeta itu negara yang dimulai dari Romawi. Jadi dia punya konstitusi sendiri. Vatikan, Pak ya. Vatikan itu negara yang dimulai dari Romawi. Itulah sisa-sisa dari kejayaan Romawi, kejayaan pasca perang salib istilahnya. Makanya kalau kita lihat perang Ukraina Rusia ini adalah perang perebutan Eropa Timur. Selalu menjadi tempat pertempurannya itu ada di Eropa Timur.
perang salib demikian, perebutan Eropa Timur. Eropa Timur itu ya Rusia, Yunani, dan Turki, Konstantinopel. Baru menuju nanti karena itu sudah tercatat. Yang membantu Islam itu nanti adalah Rusia. Nanti tercatat semua di Quran, dicek. Dia disebut dengan ketika perang nanti terjadi perang. Makanya apakah perang Ukraina Rusia ini perang dunia ketiga atau tidak, itu tidak. Karena perang dunia ketiga itu perang di akhir zaman itu. Semua yang tertulis di Al-Quran itu adalah prediksi yang dilakukan 1400 tahun yang lalu dan semua sudah terbukti gitu. Kemudian semua terbukti. Tidak ada yang membantah kemudian. Hari ini orang sudah bicara soal ilmuwan sudah bicara soal umur matahari. Kenapa matahari penting? Umur bumi, kenapa bumi penting? Bumi ini bisa terbentuk lapisan ozonnya ketika gunung meletus. Itu ilmu pengetahuan bicara, ilmu pengetahuan. Jadi kalau dia tidak ada gunung meletus, maka lapisan ozon itu bocor bisa. Maka disitulah bumi ini dilindungi dengan adanya gunung meletus. Itu hanya ilmu-ilmu eksak yang bisa bicara itu kan. Karena kita ini adalah ilmuwan sosial, ilmuwan yang ada di masyarakat. Karena kita banyak baca, kemudian kita tahu. Makanya perlu kemana membaca itu semua ilmu harus kita baca, kita pahami. Kenapa pentingnya laut, kenapa pentingnya hutan, kenapa pemanasan global. Jadi Eropa itu tidak ada hutan sudah, yang ada cuma di daerah tropis gitu kemudian. Karena daerah tropis adalah daerah penyangganya. Kalau di kita tidak ada masalah dengan pemanasan global. Yang masalah pemanasan global itu ya di Eropa. Ketika es mereka mencair, mereka menjadi masalah. Itu. Kalau di kita bisa tanam hutan lagi nanti kemudian kita bisa reboisasi nanti hutan itu lagi kemudian dan seterusnya gitu. Tapi ada faktor lain kemudian. Kenapa kawasan Pasifik ini adalah Samudra Pasifik dari India ini menjadi kawasan yang kemudian sangat rawan dengan bencana. Itu persoalan tadi gitu. Persoalan pusat katulistiwa dan segala macam kalau kita bicara ilmu pengetahuan. Makanya kenapa penting konstitusi itu? Konstitusi itu penting diatur untuk mengatur masyarakat ini. Kenapa kemudian pasal 33 ayat 3 itu muncul? Jadi ada satu hal yang kemudian hari ini menjadi kritik kita bersama. Pemerintah daerah atau ini harus segera membuat tapi kemudian dikatakan bertentangan ketika orang dilarang untuk menjual tanahnya. Itu hati-hati dengan persoalan tanah. Hampir sebagian tanah di pesisir pantai maupun di gunung itu sudah mulai dikuasai oleh orang-orang di luar, orang-orang Lombok misalnya. Bali sudah melakukan itu sudah tidak lama. Jadi Bali itu tidak boleh menjual tanahnya. Dia harus orang yang mau berinvestasi di Bali dia harus kontrak tanahnya orang Bali. Jadi ada sistem bagi hasil kemudian di dalamnya, bagi saham, bagi dividen. Di kita tidak, kita jual tanah kita. Orang selatan itu kalau dia kontrak tanah Mandalika itu bagaimana kayanya orang selatan, tapi yang miskin tetap tidak kaya dari Senggigi. Orang Senggigi itu tetap miskin, menjadi penonton di rumahnya sendiri. Kita ini akan menjadi penonton di rumah kita sendiri, karena sudah menjual tanah kita ke orang lain, tidak beralih ke pemilikannya. Gitu. Jadi makanya konstitusi itu kemudian negara ini harus mengambil peran. Peran negara ini adalah memproteksi hal-hal yang kemudian yang dapat mengakibatkan persoalan kepemilikan segala macam asing gitu kan, kemudian diatur. Kenapa orang asing dilarang memiliki tanah ya itu. Begitu dia memiliki tanah ya dia akan dikontrol seperti yang terjadi di Singapura. Singapura itu adalah pulau yang dibeli oleh Raffles, Stanford Raffles. Stanford Raffles ini adalah gubernur jenderal Inggris yang
ada di dia dulu itu berkuasa di Melayu. Melayu itu ya Sumatera sampai dengan Malaysia. Gitu. Sumatera itu jajahannya Inggris apa? Kan ada dua negara, Hindia Inggris dan Hindia Belanda. Hindia Inggris ya India, dimulai dari India. India itu sampai ke Malaysia itu ada jajahan Inggris. Negara-negara jajahan Inggris itu ya Asia Tenggara itu sebagian besar dijajahin Inggris. Hindia Belanda itu ya hanya ada di Jawa ke timur. Itu Hindia Belanda. Sumatera itu jajahan Inggris, penjajahan Belanda. Nah, setelah ada perjanjian itu kemudian Raffles pindah ke dia beli dulu Singapura. Singapura dia beli dari Raja Sabah. Raja Sabah jual itu Singapura ke Raffles. Makanya di tengah-tengah Singapura itu ada patung Raffles di situ. Perdana Menteri Singapura pertama kali itu yang ketika dia habis merdeka tahun 50-an itu ditunjuk oleh Ratu Elizabeth. Perdana Menterinya. Itu apa namanya saya lupa, pengacara itu. Dia sekolah di Inggris, kemudian dia pulang ke Singapura ditunjuk oleh Ratu Raffles untuk menjadi Perdana Menteri pertama di Singapura. Makanya mata uang dia adalah dolar, sama seperti Australia. Australia itu adalah tanah buangan untuk narapidana. Nah, tidak ada yang mau hidup di Australia. Daerah yang paling aman di Australia itu cuma satu tempat. Yang lain itu daerah bencana. Pasti bencana terus di tempat itu. Makanya ditaruhlah narapidana di tempat itu. Karena Australia itu kan pertemuan dua samudra dan kemudian kutub selatan. Kenapa disebut daerah bencana? Saya ngeri orang jadi hanya daerah tertentu yang kemudian tidak ada bencananya, dan makanya pulaunya besar, penduduknya tidak banyak. Itu Australia. Sampai mana ya sini ya? Nah ini pada abad ke-7. Jadi dimulai dari Romawi, Kekaisaran Roma. Karena pada saat Kekaisaran Roma berdiri, Islam itu belum ada. Kristen itu yang sudah ada. Pengikut Nabi Isa ini ya sudah lebih dulu ada. Nah, kita harus belajar soal sejarahnya Kristen. Karena bicara Romawi, bicara Vatikan adalah bicara Kristen, bicara keturunannya Nabi Isa. Kalau bicara Yahudi ya bicara keturunan Nabi Yusuf, gitu kan. Aristoteles terbuka di Athena berhasil mengimpun sekitar 158 buah konstitusi dari berbagai negara. Namun istilah dan pengertian konstitusi tersebut yang dipahami yang dikenal dengan nama masa Yunani kuno, meskipun cikal bakal idenya sudah ada muncul. Jadi istilah dan pengertian konstitusi yang dipahami sekarang ini dimulai di zaman Kekaisaran Romawi. Konstitusi pada masa Romawi diartikan sebagai suatu kumpulan ketentuan konteks undang-undang yang dibuat oleh Kaisar Roma. Nah, hukum Romawi termasuk konstitusi Roma memberikan pengaruh pada hukum negara-negara di Eropa. Jadi negara-negara Eropa itu dibentuk oleh Kekaisaran Roma. Kekaisaran Roma itu mulai agak goyang ketika yang Cordoba. Ketika Cordoba mulai maju di Spanyol, itu mulai Roma merasa terganggu oleh. Jadi disitulah cikal bakal kemudian terjadi perang salib yang ketiga. Sebelum perang salib ketiga itulah awal kemudian hancurnya Cordoba. Pada abad ke-7 sekitar 627 Masehi, ini yang kemudian melahirkan Piagam Madinah yang berfungsi sebagai konstitusi bagi warga yang bertempat tinggal di kota Madinah. Nah, Piagam Madinah ini adalah hasil kesepakatan antara Nabi Muhammad dengan wakil-wakil dari berbagai kaum atau suku yang menghuni kota Madinah, yaitu kaum Muslimin, Muhajir dan Ansor, kaum Yahudi, dan dari kaum suku lainnya. Itu ada banyak suku di Timur Tengah itu. Jadi jangan kira kemudian orang Arab itu semuanya Islam, enggak. Ada Yahudi di dalamnya, ada Kristen di dalamnya, ada Wahabi di dalamnya hari ini yang kita kenal itu kemudian yang menguasai Madinah. Nah, jadi Piagam Madinah ini membuat perjanjian untuk hidup bersama berdampingan secara damai, kooperatif dan toleran. Karena sebelum itu yang dimaksud dengan zaman jahiliyah.
zaman orang saling berperang, orang saling mengan siapa yang kuat dia yang ini. Di situ terjadi pura perperangan itu makanya sejarah Madinah adalah sejarah perperangan. Dia tidak jauh di Arab itu adalah tidak jauh dari persoalan perperangan. Nah, jika mengacu pada kosakata bahasa Prancis yaitu constituer, arti konstitusi adalah membentuk, yang berarti sebagai awal pembentukan negara atau awal dari segala peraturan mengenai negara. Jadi negara itu terbentuk mulai dari konstitusinya. Kalau konstitusinya sudah terbentuk, maka negara pasti akan terbentuk. Dalam keseharian istilah konstitusi di Cina dinamakan dengan undang-undang dasar. Di kalangan HTN, orang berpendapat bahwa konstitusi itu tadi sudah kita jelaskan. Kalau dia Grundnorm, menurut Hans Kelsen, maka dia adalah konstitusi Undang-Undang 45. Tapi kalau dia Stephen norma untuk teori, dia adalah Pancasila. Disitulah norma dasar, perbedaannya. Kalau norma dasar atau Pancasila adalah nilai. Jadi ada nilai di dalam Pancasila, yaitu nilai pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Ya itu tadi kita mengenal 5 agama. Kemudian nilai kedua, 3 sampai dengan nilai kelima. Baru bicara asas. Nah, di konstitusi itu bicara asas. Asas yang berlaku umum. Tadi sudah kita jelaskan di materi sebelumnya. Nah, kemudian untuk identity nah, umumnya konstitusi memusatkan perhatian pada soal pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Jadi di sini konstitusi itu mengatur soal pengaturan dan pembatasan kekuasaan di dalamnya. Itulah konstitusionalisme. Identity the social purpose dan ada restraint the power public. Kekuasaan yang tanpa batas dan tanpa kontrol cenderung menjadi sebuah undang-undang menindas dan korup. Makanya di konstitusi lahirnya sebuah negara itu adalah misalkan kita sudah pahami lahirnya sebuah negara itu berdasarkan sebuah kontrak sosial dan kesepakatan bersama. Kesepakatan dan kontrak sosial itu dibuat kemudian dalam konstitusi. Berdirilah sebuah negara. Jadi ketika bicara soal negara, di dalamnya ada pembatasan kekuasaan. Dia membatasi orang ini boleh jadi presiden 2 kali misalnya. Jangan kemudian dirubah menjadi 3 kali. Kenapa muncul angka 2 kali ya? Karena ada peristiwa sebelumnya Soekarno menjadi presiden yang bisa mengangkat terus-menerus. Makanya kekuasaan yang terus-menerus itu adalah kekuasaan yang cenderung korup. Jadi kekuasaan itu sudah ada teorinya. Jadi kalau orang yang sudah dibatasi kekuasaannya kemudian ingin menjabat lagi, kecenderungannya pasti itu akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan perbuatan sewenang-wenang. Nah, itu teori yang kemudian belum ada yang membantah. Orang berkuasa terus-menerus itu ada kepentingan. Ada kemudian persoalan persoalan keluarga dan seterusnya. KKN itu kan berarti sangat membahayakan. Kenapa Nabi dia diangkat menjadi Nabi itu di umur 40 tahun. Dan dia berhenti menjadi Nabi ketika dia meninggal di umur 20 tahun. 20 tahun. Itu Nabi. Hanya diberikan kekuasaan, itu cuma 20 tahun. Orang Nabi yang menerima wahyu. Jangan samakan kemudian Nabi dengan kita. Ketika kita mengatur kekuasaan itu hanya 10 tahun. Karena lebih dari 10 tahun kecenderungannya orang ingin berkuasa seumur hidup. Itu yang terjadi pada Soekarno. Itu yang terjadi pada Soeharto. Itu yang terjadi pada beberapa negara kemudian. Dijadikan dia seperti di Rusia, di Turki hari ini. Kita lihat. Kenapa orang menolak sistem misalnya raja, sistem kerajaan itu adalah sistem yang tidak kemudian sangat dikatakan tidak demokratis, ya tidak demokratis. Arab Saudi, pusat peradaban Islam misalnya, dia masih menggunakan sistem raja kemudian. Raja itu bisa menggeser kuburan, bisa menggeser ini kenapa dia hidupkan Ka'bah Mekah. Dia bangun Mekah menjadi begitu, dia buat hotel. Karena disitulah tempat usahanya raja. Raja melihat itu sebagai usaha.
Ini dia melihat sebagai sebuah investasi untuk pariwisata ini, bukan sebagai ideologinya dia. Makanya dia membentuk Wahabi itu pertentangannya. Di situ kemudian terjadi pertentangan segala macam. Kita pahamin Arab Timur Tengah ya. Timur Tengah itu banyak suku bangsa, tapi dia hancur dengan sendirinya. Nah, pembatasan kekuasaan itu kenapa 10 tahun di Indonesia? Di Amerika itu masa jabatan presiden itu cuma 4 tahun. Apa dipilih kembali 4 tahun, dia cuma 8 tahun berkuasa. Itu Amerika. Kalau di Indonesia itu 10 tahun. Kalau di Malaysia, dia keliling sistem rajanya karena dia terdiri dari 9 suku bangsa itu. Itu di Malaysia. Di Swiss juga demikian, hampir sama dengan Malaysia, keliling dia. Jadi kita belajar itu soal kenapa harus keliling. Dia ada 7 tidak salah di Swiss itu. Thailand itu raja, dia bukan republik. Hampir sama dengan makanya Brunei Darussalam itu raja Hasan al-Bolkiah. Malaysia memang dia raja, tapi dari 9 suku bangsa di Malaysia, nah, dia keliling jadi rajanya kemudian. Beda dengan Thailand satu. Thailand negara yang tidak pernah dijajah dan tidak pernah terjajah orang ini jadi kaya. Jangan ikutin Thailand, jangan ikutin Singapura, jangan berpatokan seperti itu. Itu ada sejarah yang kemudian membentuk. Makanya di awal kita bilang kita harus ingat, harus paham soal dari akti dan dari nantinya, sejarahnya seperti apa. Nah, konstitusi juga demikian. Konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama, atas dasar keinginan bersama membuat Indonesia. Dulu itu ada negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur itu punya presiden dan punya wakil presiden. Kalau tahu apa yang hari ini diabadikan menjadi Sukawati, itu adalah presiden Indonesia Timur. Presiden Indonesia Timur itu Sukawati dengan wakil presidennya orang Makassar. Ibu kota Indonesia Timur itu ada di Makassar. Presidennya orang Bali, Sukawati. Makanya ketika kenapa orang menyebut Indonesia Timur itu ada sejarahnya. Jadi itu konstitusi di situ. Ada pertanyaan lu? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Saya absen dulu ya. Saya jangan direkam. Pak dosen. Ya. Teman kita satu minta izin lalu Muhammad Zulfikri karena hari ini hari hanya melangsungkan pernikahan. Ya, ada di WA saya, lupa saya. Kalau Muhammad Zulfikri ya. Iya, Pak. Sukirman mana? Sukirman? Ada masuk tadi. Sukirman. Zahrul Hamdi, Pak Zahrul. Pak Nusapati. Lutfi Pratama Adi Subarkah, Pak Lutfi mana? Abdul Rashid. Abdul Rashid. Ada, Pak. Pukul Prananda. Hadir, Pak, hadir. Maria Ayaza, mana Ibu Maria? Ada ya. Danis Teguh Prakoso. Hadir, Pak. Rosihan Jayadi. Hadir, Pak. Mardiani. Hadir, Pak. Uswatun Hasanah. Uswatun? Ada. Hadir. Hadir ya. Novi Putraji. Hadir, Pak. Hadir. Tipihani.
Hadir, Pak. Sofian nih hadir. Sofian Maulana. Sofian mana? Nggak ada ya? Sofian Maulana? Enggak ada, Pak. Baik, nggak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita silakan. Belum kita akhiri. Silakan. Kayak begini Pak, kayak menggagas amandemen di tengah pandemi, kinerja legislatif akibat pandemi COVID bukanlah hal yang dapat diharuskan ya. Sedangkan kayak kemarin contoh Pak, kayak masalah MotoGP itu ya Pak. Ya. Kenapa tiba-tiba itu bisa hilang? Yang enggak ini dimatikan ini ya, Pak Dusapati. Apanya? Dimut dulu suaranya. Nah. Ya, lanjut. Siapa? Dilanjut. Suaranya nggak kedengeran. Pak Adis, silakan. Kurang keras. Nggak kedengeran kayak sama teman-temannya juga ini. Pak Danis nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran kayaknya. Sama semua kayaknya. Nggak, ininya volume ininya. Gimana? Bisa diulang? Nggak kedengeran, Pak. Ya, terlalu jauh suaranya nggak kedengeran. Udah deket Pak. Danis? Ya Pak. Ya coba diulang. Kayak kayak begini Pak. Kayak menggagas amandemen konstitusi di tengah penurunan capai pandemi di kinerja legislatif. Bukanlah hal yang seharusnya dibenarkan Pak. Tiba-tiba kayak kemarin contoh di MotoGP itu kan masalah COVID itu kan lagi-laginya PPKM kayak gitu. Tiba-tiba pas MotoGP pandemi itu tiba-tiba sudah hilang gitu. Selalu dibebaskan dari negara-negara yang lain untuk datang ke Indonesia gitu. Terus penurunan pencapaian kinerja legislatif ini dapat ditentukan lepas dari faktor pandemi apa gimana, Pak? Dipisahkan ini kan. Pandemi adalah soal ini kan penentuan secara internasional ya. Kita tidak bisa terpisah kemudian soal WHO. WHO menentukan pandemi ya kita harus ikutin, kita sedang pandemi. Kalau kita tidak ikuti, kita tidak punya kemudian misalnya bantuan untuk vaksin dan segala macamnya, karena banyak hal ketika pandemi ini. Menjadi persoalan apakah pandemi ini kemudian, karena ini kan faktor ilmu yang bisa bicara, sains ya, ilmu kesehatan, kita tidak bisa kemudian, itu yang saya katakan, kita dalam logika kita, apa hubungan gunung meletus dengan lapisan ozon misalnya? Secara logika ya, apa hubungan oksigen dengan sampah di laut? Kalau kita bicara secara logika itu kan, apa hubungan hutan dengan udara misalnya? Kita menggunakan logika karena kita tidak punya ilmunya. Seperti itu. Pandemi itu keluar pasti ada syarat-syarat, ada kemudian hasil riset dan segala macamnya oleh WHO. Persoalannya kemudian ada berapa hal? Ada hal kepentingan politik kemudian dengan menggunakan dengan menggunakan pandemi. Dengan menggunakan pandemi. Kepentingan politik itu bisa membuat undang-undang dan segala macam. Misalnya di awal, ketika undang-undang soal untuk menanggulangi pandemi ini, orang tidak bisa dihukum secara pidana, digugat secara perdata maupun PT UN.
terkait dengan penggunaan dana COVID. Itu awalnya. Ketika dia disahkan oleh DPR, kemudian ditetapkan bersama-sama dari Perpu menjadi undang-undang, anggaran yang begitu besar, makanya tidak heran kemudian Menteri Sosial masuk, banyak menteri yang kemudian masuk, yang hari ini mulai terbongkar. Karena di situ patokan awal mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan, mencuri uang rakyat, itu dimulai dari situ. Betul ini awalnya. Tapi oleh MK itu dibatalkan. Bunyi pasal itu dibatalkan. Dianggap batal itu, pasal itu telah menyalahi konstitusi. Jadi tidak boleh kemudian dianggap penyalahgunaan wewenang semuanya. Makanya tidak heran hari ini begitu banyak kasus soal COVID ini. Lombok Timur saja ada kasus soal kur, tidak usaha rakyat. Itu Lombok Timur. Itu dari uang pandemi. Nah di situ DPR berkontribusi terhadap hal itu. Provinsi kabupaten bagaimana? Nah, itu yang kita lihat hari ini. DPR, provinsi, dan kabupaten kita ini ambigu untuk membuat peraturan undang-undangan. Karena ada Omnibus Law. Situ, Omnibus Law posisinya hari ini sedang digantung sampai dengan 2 tahun. Itu tinggal berhitung aja. Sebentar lagi, ini sudah setengah tahun ya. Belum ada bau-baunya. Apakah dia segera diperbaiki atau tidak sesuai dengan saran putusan MK. Kalau saya lebih baik dicabut saja ketimbang digantung begitu. Karena banyak hal yang cacat. Nah, itu yang kemudian, itu hal-hal peraturan perundang-undangan yang dibuatnya secara dipaksakan pada saat pandemi. Itu yang terjadi. Banyak peraturan perundang-undangan yang kemudian bermasalah. Undang-undang sumber daya pertambangan misalnya. Karena kita tidak memahami akar masalahnya. Kalau mau menarik investasi ya, jangan korupsi dong. Penegakan hukum dong, itu yang kemudian. Kalau masih tidak penegakan hukum, misalnya ada orang yang dipidanakan, kemudian orang yang mempidanakan ini membuka proses undang-undang kemudian melaporkannya dia yang mempidanakan dia, tapi oleh si penerima ini dikatakan tidak punya kewenangan, itu kan jadi hal yang aneh, itu sudah penegakan hukum. Orang tidak boleh ditolak laporannya, harus diterima. Itu ada di Indonesia yang hari ini laporan orang ditolak. Itu di situ penegakan hukum. Bagaimana mau Omnibus Law, bagaimana investasi mau datang? Kalau kita korupsinya masih merajalela, penegakan hukumnya masih lemah. Kuncinya di 2 hal itu. Begitu Pak Andreas. Jadi persoalan politik ini sangat mempengaruhi kemudian soal bagaimana penegakan hukum. Amandemen itu ada syarat-syaratnya. Minggu depan kita akan jelaskan. Jadi materi yang tadi kita akan lanjutkan minggu depan lebih detail. Amandemen itu tidak presiden ketika MotoGP itu banyak spanduk masa jabatan presiden. Kita yang orang hukum ini paham. Jangan membuat kita menjadi bodoh kayak gitu. Jangan arahkan rakyat ini menjadi bodoh. Karena di dalam konstitusi tidak ada satu lembaga pun yang bisa menunda pemilu. Itu. Tidak ada lembaga baru. Legislatif tidak boleh menunda pemilu. Presiden apalagi. Karena bunyi konstitusi, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Itu sudah harus dilaksanakan, wajib. Nah, presiden memegang masa jabatan 2 periode itu dia dapat dipilih kembali hanya untuk periode kedua. Tidak ada periode ketiga. Gitu. Tidak ada konstitusi. Mau amandemen, hati-hati dengan amandemen. Begitu amandemen ini, semua orang mau masuk dengan kewenangan baru. DPD itu mau sejajar dengan DPR. Hari ini DPD tidak punya nyali. Salah satu syaratnya DPD, dia harus amandemen juga. Jadi dia mau minta sejajar dengan ini. MPR itu keinginannya satu. Tidak ada lagi pemilu secara langsung. Jadi pemilu melalui DPR. Gitu. Jadi menghidupkan GBHN. Situ. Jadi kalau begitu dibuka keran amandemen, semua akan diamandemen. Hati-hati makanya di situ. Kita diarahkan untuk 3 periode, tapi dengan logika yang keliru. Yang tidak sesuai dengan apa yang ada di konstitusi.
Jadi begitu ya, saya akhiri ya. Nggih, Pak, nggih. Ya, Pak. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.